Ada sebuah kisah tentang seorang model yang menemui akhir hidupnya hanya karena terlalu percaya dengan fotografernya. Sang model tidak pernah menyangka bahwa jadwal syutingnya di hari itu dalam sepersekian detik berubah menjadi tragedi naas yang merenggut hidupnya untuk selamanya. Jadi, begini kisahnya. Arano Rina atau yang lebih akrab dipanggil Rina adalah seorang gadis berusia 23 tahun yang lahir pada tahun 1999 di Tokyo, Jepang. Gadis itu tumbuh dan besar di sebuah apartemen di Bunkyo Ward, Tokyo dengan keluarganya yang merupakan penganut Kristen tradisional yang taat. Tidak banyak informasi yang menerangkan tentang identitas asli keluarga Rina. Namun, diketahui sepanjang hidupnya gadis itu tidak pernah mengalami kekurangan secara finansial karena ayahnya berprofesi sebagai seorang CEO di sebuah perusahaan farmasi yang bergerak di bidang pengembangan obat-obatan untuk penderita Alzheimer dan skizofrenia. Sementara ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Diketahui juga di keluarganya Rina bukanlah putri satu-satunya. Gadis itu memiliki seorang kakak perempuan yang juga cukup akrab dengannya. Bagi orang-orang terdekatnya, Rina adalah sosok yang manis dan menawan. Selain itu, kepribadiannya yang ceria dan energik juga selalu mampu mencairkan suasana sekitarnya sehingga siapapun suka berada di dekat gadis itu. Saat kecil, Rina sangat ingin menjadi seperti ayahnya, yakni berkarir di bidang farmasi sebagai apoteker. Namun, semenjak Rina menginjak bangku SMP, cita-citanya yang semula ingin menjadi seorang apoteker itu perlahan berubah karena seiring dirinya bertumbuh dewasa, Rina ternyata merasa bahwa dirinya lebih tertarik dengan fashion dan penampilan diri ketimbang ilmu sains ataupun ilmu akademis lainnya. Karena itu Rina pun jadi tidak begitu peduli dengan nilai-nilai sekolahnya. Hingga saat ujian masuk universitas tiba, gadis itu pun gagal lolos ke universitas manapun karena memang selama bersekolah dirinya hampir tidak pernah mempelajari apapun. Mengetahui buah hatinya gagal lulus ujian universitas, kedua orang tua Rina sempat kecewa. Namun, karena yang mereka ketahui Rina masih memiliki cita-cita sebagai seorang apoteker, orang tuanya pun mengusahakan segala cara agar Rina dapat masuk ke sekolah pelatihan medis. Sayangnya, Rina sudah tidak lagi memiliki gairah untuk menjadi seorang apoteker. Oleh karena itu, gadis itu pun menjalani pendidikannya dengan setengah hati, karena baginya, setiap kelasnya sangatlah membosankan. Dan lama-kelamaan, gadis itu pun jadi sering membolos kelas dan lebih memilih mengikuti kegiatan lain seperti modeling di kampusnya. Singkat cerita, ketika usianya menginjak 19 tahun, Rina yang sudah muak belajar pun memilih untuk memberontak dengan keluar dari sekolah pelatihan medisnya. Keputusannya itu tentu saja membuat orang tuanya marah, sehingga hubungan Rina dengan kedua orang tuanya menjadi renggang dan Rina pun memutuskan untuk meninggalkan apartemen keluarganya dan pindah ke Shinjuku Ward dengan menyewa sebuah apartemen murah di dekat Kabukicho. Hidup sendiri tidak semudah yang dipikirkan Rina. Gadis yang tidak pernah mengalami kekurangan finansial sepanjang hidupnya itu tiba-tiba jadi harus mencari uang sendiri untuk menafkahi dirinya. Sehingga untuk itu Rina pun mengambil pekerjaan asal sebagai seorang bartender di sebuah klub di Kabukicho. Namun karena gajinya sebagai seorang bartender belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rina pun akhirnya memilih untuk memanfaatkan kecantikan dirinya dan ilmu modeling yang didapatkannya dari kampus untuk masuk ke dunia industri hiburan dewasa tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Bekerja dalam industri film berhasil memberikan pendapatan tinggi bagi Rina. Untuk sekali sesi pemotretan saja, Rina dapat mendapatkan penghasilan hingga 100.000 yen atau setara dengan 10,7 juta dalam rupiah. Sehingga dalam kurun waktu sebentar saja, Rina pun sudah berhasil mengumpulkan kekayaan bersih hingga mencapai 100 juta yen atau sekitar 10,7 miliar dalam rupiah. Suatu hari orang tua Rina menemukan foto Rina dengan pakaian terbuka di internet. Melihat itu, ayah dan ibunya pun geram. Mereka langsung menelpon Rina dan memarahi putrinya itu karena hal tersebut. Karena sebagai penganut Kristen yang taat, keluarga Rina jelas memiliki aturan ketat tentang norma dan batasan seseorang dalam berpakaian. Sehingga ketika mereka melihat buah hatinya yang tinggal jauh dari mereka tiba-tiba tampil dengan pakaian yang sangat terbuka dan tidak sopan seperti itu, ayah dan ibu Rina pun merasa sangat kecewa dan marah. Mereka tidak menyangka jika putri yang selalu mereka bangga-banggakan sedari kecil pada akhirnya justru memilih pekerjaan sebagai model majalah dewasa.
Melihat respon marah dari kedua orang tuanya, Rina pun mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa dirinya hanyalah model biasa yang kebetulan mendapatkan outfit seperti itu. Awalnya orang tua Rina ragu dengan ucapan putrinya itu, tetapi setelah Rina mencoba meyakinkan mereka berkali-kali, amarah mereka pun akhirnya redam juga dan mereka mencoba percaya dengan apa yang dikatakan putrinya itu. Singkat cerita, di tahun 2021 ketika usia Rina sudah menginjak 22 tahun, entah mengapa tiba-tiba Rina ingin mengubah gaya hidupnya. Diam-diam, Rina sadar bahwa pekerjaan yang dilakukannya saat itu tidak bisa terus ia lakukan sepanjang hidupnya. Untuk itu, Rina pun mulai mencari jenjang karir baru sambil mengurangi intensitas jobnya. Beberapa job yang dirasa terlalu berbahaya untuk reputasinya mulai tak segan Rina tolak. Dan bukan hanya di bidang karir saja, saat itu Rina juga ingin memperbaiki kehidupannya di berbagai sisi, termasuk juga hubungannya dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Rina pun mulai mengumpulkan keberanian untuk kembali ke apartemen keluarganya dan tinggal bersama mereka lagi. Dan sebagai orang tua, ayah dan ibu Rina pun tidak keberatan dengan itu. Dengan tangan terbuka, mereka mau memaafkan segala perilaku Rina di masa lalu dan menerima lagi putrinya itu. Di lain sisi, ada seorang fotografer amatir berusia 33 tahun yang berasal dari kota Mina Miyashigara, prefektur Kanagawa. Nama fotografer itu adalah Hiroyuki Sanpei atau yang biasa dipanggil Sanpei. Secara latar belakang, Sanpei ini merupakan putra sulung dari 3 bersaudara yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Karena meskipun tidak pernah disebutkan identitas keluarganya di media, tetapi diketahui, Sanpei pernah menghabiskan masa kecilnya selama 8 tahun di Ohio, Amerika Serikat karena ayahnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik mobil besar di sana. Dan mereka baru kembali ke Jepang pada tahun 2001 atau tepatnya saat Sanpei berusia 13 tahun. Setelah kembali ke Jepang, Sanpei pun menjadi pemuda yang cukup populer di sekolahnya. Karena kepiawaiannya dalam berbahasa Inggris, nilai-nilainya yang sempurna di bidang akademis, serta kemahirannya di bidang olahraga. Bahkan dengan segala prestasinya itu, teman-teman di sekolahnya pun menjuluki Sanpei sebagai The Prodigy, both academics and sport, atau dalam bahasa Indonesia bisa juga diartikan sebagai si jenius dalam bidang akademis dan olahraga. Namun, meski tampak sempurna di berbagai bidang, sebenarnya Sanpei memiliki sebuah kekurangan dalam segi pengendalian emosi, yang mana apabila lelaki itu marah, Sanpei bisa membanting benda apapun yang ada di sekitarnya. Setelah lulus dari sekolah, Sanpei pun kemudian melanjutkan pendidikannya ke University of South Alabama di Amerika dan kemudian bekerja di perusahaan semikonduktor. Di sana, Sanpei bekerja dengan sangat baik, sehingga lelaki itu pun dapat dengan cepat naik jabatan menjadi kepala departemen di kantor pusat hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Kemudian, setelah mencapai kesuksesan di bidang karirnya, Sanpei pun menikahi kekasihnya dan mengajukan pinjaman sebesar 14 juta yen atau sekitar 1,5 miliar rupiah dan membeli sebuah villa 2 lantai di kaki gunung di wilayah Hita, Chiyoda untuk ditinggali bersama istrinya. Namun, baru saja beberapa waktu setelah mereka pindah ke villa, entah karena alasan apa, Sanpei dan istrinya malah memilih untuk bercerai. Setelah bercerai, kehidupan Sanpei jadi berantakan dan lelaki itu pun berubah menjadi sosok yang mengerikan. Sanpei pindah kembali ke Mina Miyashigara dan hanya mengunjungi villa setiap 2 bulan sekali. Itu pun, setiap kembali ke sana lelaki itu hampir selalu membawa wanita yang berbeda-beda. Bahkan, pada bulan Januari tahun 2017, Sanpei sempat ditangkap karena telah meruda paksa seorang wanita di jalan kota Hitachiota. Namun, kompensasi besar yang dibayarkan oleh orang tuanya berhasil meloloskan Sanpei dari hukuman penjara. Kemudian, setelah berhasil lolos dari hukuman pidana itu, Sanpei pun banting setir dengan bekerja di sebuah perusahaan film. Namun itu pun tak berselang lama, karena Sanpei kemudian memilih keluar dari pekerjaannya itu, entah apa alasannya. Dan dari situ, Sanpei pun mulai kecanduan bermain sosial media, terutama Twitter. Di sana, ia memasang kedok sebagai seorang fotografer sekaligus videografer profesional dan menipu berbagai wanita-wanita di industri film dan majalah dewasa dengan dalih untuk keperluan syuting dan pemotretan.
Padahal, itu semua ia lakukan hanya untuk memuaskan nafsu binatangnya saja. Pada pertengahan bulan Februari tahun 2022, Sanpei menemukan Rina di sebuah aplikasi sosial media bernama Twitter. Saat itu, wajah Rina yang manis seketika langsung menarik perhatian Sanpei, hingga tanpa banyak basa-basi, lelaki itu pun langsung menghubungi Rina dan memperkenalkan diri sebagai fotografer sekaligus videografer profesional yang tertarik menjadikan Rina sebagai talentnya. Saat dihubungi oleh Sanpei, Rina berusaha merespon dengan tetap ramah dan baik, meskipun saat itu dirinya sedang dalam fase mulai mengurangi job yang diterimanya. Mendapat sambutan balasan ramah dari Rina, Sanpei pun tanpa basa-basi langsung menawarkan undangan pemotretan pada tanggal 23 hingga 27 Januari di villa milik Sanpei dengan tawaran biaya sebesar 60.000 yen atau sekitar 6,5 juta rupiah untuk 3 jam pemotretan. Saat itu, bagi Rina tawaran Sanpei sama sekali tidak menarik, apalagi rata-rata bayarannya untuk setiap pemotretan biasanya adalah 100.000 yen atau sekitar 10,7 juta rupiah. Ditambah saat itu, posisinya Rina juga sudah menerima job di sebuah majalah di Tokyo. Untuk itu, Rina pun langsung menolak Sanpei dan dengan apa adanya menyebutkan hal-hal tersebut. Ditolak sekali oleh Rina tak membuat Sanpei putus asa. Lelaki itu bukan baru sekali dua kali menghadapi model seperti Rina. Sehingga tanpa kenal mundur, Sanpei pun terus-menerus melakukan negosiasi dengan gadis itu hingga akhirnya didapatkannya lah sebuah kesepakatan di mana Rina akan menjadi model untuk videonya pada tanggal 5 Juni 2022 dengan bayaran sebesar 120.000 yen atau sekitar 13 juta rupiah untuk sekali syuting. Singkat cerita, pada pagi hari tepatnya di tanggal 5 Juni 2022, Rina yang sudah berpenampilan rapi pun izin keluar kepada kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan temannya sebentar. Kemudian setelah itu, gadis itu pun meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke prefektur Ibaraki dengan menggunakan kereta. Lalu, sesampainya Rina di stasiun Mito Ibaraki, Jepang, gadis itu pun dijemput oleh Sanpei dengan menggunakan sebuah mobil berwarna perak. Keduanya pun kemudian berkendara menuju Hitachiota, tempat di mana villa Sanpei berada. Saat masuk ke dalam villa, tanpa banyak berbasa-basi, Sanpei pun langsung mengajak Rina ke ruang bawah tanah, di mana di dalamnya sudah terdapat banyak alat peraga seperti tali dan cambuk. Sebenarnya, saat melihat hal itu, perasaan Rina sudah mulai tidak enak. Apalagi suasana ruangan itu sangatlah sepi dan kosong, hanya diisi oleh satu kasur saja. Namun karena menilik barang bawaan Sanpei yang cukup lengkap dan terlihat profesional, Rina pun jadi mengubur kecurigaannya kepada lelaki itu dan lebih memilih untuk melakukan persiapan seperti yang Sanpei instruksikan. Kemudian sekitar pukul 11 siang, keduanya mulai syuting dengan menggunakan ponsel Sanpei. Sebenarnya saat itu kecurigaan Rina sempat muncul lagi, karena alat yang digunakan oleh lelaki itu hanyalah ponsel dan tripod saja. Nampak tidak sesuai dengan bawaannya yang sebelumnya terlihat profesional. Namun, saat menanyakannya kepada Sanpei, lelaki itu hanya menjawab bahwa dirinya ingin menciptakan hasil gambar yang lebih organik dan apa adanya. Dan lagi-lagi, Rina pun memilih percaya dengan ucapan lelaki itu. Selama syuting, Rina berada dalam posisi terborgol dan diam-diam Sanpei perlahan mulai kehilangan kendali dirinya kepada gadis itu. Sehingga ketika syuting buatannya itu selesai, Sanpei pun tidak juga membuka borgol di tangan Rina dan justru menyerkap dan menyerang gadis itu dengan buas di ruang bawah tanah villa itu. Diperlakukan begitu, Rina pun mencoba melawan diri dan meminta bantuan seseorang dengan berteriak. Namun, belum sempat suaranya terdengar keluar, Sanpei dengan cepat mencengkram leher gadis itu sekuat-kuatnya, hingga Rina pun akhirnya menggelepar tak bernyawa karena kehabisan napas. Mengetahui Rina meninggal dunia di tangannya dan di villanya, Sanpei panik. Lelaki itu pun memilih untuk menyimpan tubuh Rina yang sudah tidak bernyawa dan tanpa sehelai benang pun di ruang bawah tanahnya itu sambil memikirkan rencana lain untuk membuang jasadnya. Sementara itu, waktu terus berjalan. 4 hari sudah Sanpei menyembunyikan bangkai di villanya. Berusaha berpikir, Sanpei pun akhirnya terpikirkan sebuah ide cemerlang, setidaknya untuk dirinya sendiri.
Untuk itu ia pun segera menghampiri jasad Rina yang sudah mulai membusuk di ruangan bawah tanahnya, merusak wajah gadis itu agar sulit teridentifikasi, lalu kemudian membawa jenazah itu ke hutan pegunungan yang berjarak sekitar 2,4 km dari vilanya. Dan gilanya, Sanpei mengikat jasad Rina di sebuah pohon di tengah hutan itu. Di samping itu, pada tanggal 8 Juni 2022, orang tua Rina melaporkan kehilangan Rina ke kepolisian karena gadis itu sudah tidak pulang selama 3 hari dan ponselnya pun tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Setelah menerima laporan dari keluarga gadis itu, polisi pun dengan sigap langsung melacak pergerakan Rina di hari gadis itu menghilang. Dan dari pencarian mereka, ditemukanlah sebuah rekaman CCTV di stasiun Mito Ibaraki yang memperlihatkan Rina sedang memasuki sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria. Melalui rekaman CCTV yang telah ditemukan, polisi pun mencoba mengidentifikasi plat nomor yang tertera di mobil itu dan langsung berhasil melacak keberadaan Sanpei dan segera menginterogasinya. Saat interogasi, Sanpei berkelit dengan mengatakan kira-kira seperti ini. Saya nggak tahu pak di mana Rina sekarang. Ya emang betul sih di tanggal 5 saya bareng dia. Tapi itu cuma buat foto sama rekam video aja di villa saya. Itu juga cuma 3 jaman lah. Setelahnya dia minta dianterin ke toko dekat villa. Ya terus saya anterin. Ya udah, nggak tahu lagi saya sekarang dia di mana. Begitu jelasnya. Tidak percaya dengan ucapan Sanpei, pihak kepolisian pun mendatangi langsung villa milik lelaki itu. Di sana, mereka menemukan sebuah lorong panjang yang mengarahkan mereka menuju ruang bawah tanah. Bau tidak sedap langsung menguar ke indera penciuman mereka begitu memasuki tempat tersebut. Kondisi ruangan itu pun mencurigakan. Di sana terdapat kasur basah yang tampak baru saja dicuci. Dan polisi pun menemukan beberapa helai rambut yang diduga milik Rina, serta sebuah ponsel milik Sanpei yang di dalamnya terdapat foto dan video Rina yang sedang diborgol. Semua barang bukti itu pun diamankan oleh kepolisian. Tetapi semua itu belum cukup untuk menuduh Sanpei sebagai pelaku utama dari menghilangnya Rina. Dengan begitu, polisi pun juga menanyakan beberapa hal kepada penduduk sekitar villa sambil memperlihatkan foto Rina. Dan beberapa dari mereka memberi pernyataan bahwa mereka sempat melihat gadis yang ada di dalam foto itu datang ke villa bersama Sanpei. Tetapi mereka tidak melihat gadis itu keluar lagi di hari yang sama. Setelah mendengar hal itu, polisi pun jadi semakin kuat kecurigaannya kepada Sanpei. Tetapi masalahnya, mereka belum bisa menangkap Sanpei secara resmi karena belum ditemukannya bukti langsung. 2 minggu kemudian, tepatnya di siang hari pada tanggal 14 Juni 2022, seseorang membuat laporan kepada kepolisian setempat bahwa baru saja ditemukan jasad manusia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana setengah tubuhnya telah membusuk dan posisinya terikat di sebuah pohon di hutan Hitachiota. Wajah jasad itu telah rusak, namun sebuah tahi lalat terlihat jelas di sana. Setelah menerima laporan itu, kepolisian pun langsung datang dan mengamankan jenazah untuk diotopsi. Identitas jasad itu pun coba dibandingkan dengan DNA milik keluarga Rina. Mengingat gadis itu baru-baru ini juga dilaporkan hilang di wilayah Hitachiota. Dan begitu hasil otopsi keluar, ternyata benar saja. Jasad itu adalah milik Rina. Dan menurut laporan medis, Rina telah meninggal dunia sejak 2 minggu yang lalu akibat kehabisan napas karena tekanan yang luar biasa di area lehernya. Hal itu dapat dilihat dari adanya bekas lebam dan patah tulang di area lidah dan rahang di jasad gadis itu. Setelah jasad Rina ditemukan, dengan surat perintah, polisi pun memeriksa rekaman di kamera dashboard mobil milik Sanpei. Dan benar saja, terdapat sebuah rekaman di mana dirinya menuju ke hutan tempat jenazah Rina ditemukan di sana. Kemudian, setelah bukti langsung itu berhasil ditemukan, polisi pun langsung membekuk Hiroyaki Sanpei di kawasan rumahnya di Minamiyashigara. Namun, meski bukti-bukti telah mengarah kepadanya, sampai akhir Sanpei tetap menyangkal bahwa bukan dirinya lah yang telah mengeksekusi gadis malang itu. Meski pelakunya telah ditangkap, hingga kini persidangan untuk kasus Arano Rina masih terus berjalan, sehingga belum diketahui pasti hukuman apa yang akan dijatuhi pengadilan Jepang untuk Hiroyuki Sanpei. Namun, merujuk dari pasal KUHP Jepang dan menilik dari kejahatan yang telah dilakukannya kepada Rina, saat ini Sanpei pun sedang dibayang-bayangi oleh separah-parahnya hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup.